Hai, perkenalkan, namaku Maya. Usiaku baru saja 35 tahun, tapi terkadang aku merasa jiwaku sudah seperti nenek-nenek yang menunggu senja tanpa tahu apa yang ditunggu. Pagi itu, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan. Nasi goreng dengan telur mata sapi yang pinggirannya garing. Kesukaan Mas Danang. Mas, sarapannya sudah siap. Panggilku lirih, mencoba menembus pintu kayu yang masih tertutup rapat. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara gesekan kursi di dalam sana. Mas Danang keluar dengan kemeja yang sudah rapi, tapi matanya masih tertuju pada layar ponsel. Dia duduk, menyuap nasi dengan cepat tanpa sekalipun bertanya bagaimana tidurku semalam, atau sekadar memuji aroma kopi yang kupastikan mengepul pas di samping piringnya. Aku pulang telat lagi malam ini. Jangan tunggu, ucapnya datar sambil menyambar kunci mobil. Hanya itu, tidak ada usapan di kepala, apalagi pelukan singkat sebagai bekal semangat. Suamiku adalah pria yang baik dalam hal finansial, tapi dia seperti robot yang lupa cara menyentuh hati istrinya sendiri. Pintu depan tertutup dengan dentum yang pelan, namun getarannya terasa sampai ke dadaku. Kosong. Aku menghela napas, berjalan menuju teras belakang untuk menjemur pakaian. Di kampung ini, rumah-rumah dibangun berdekatan, hanya dipisahkan pagar tembok setinggi dada yang dihiasi tanaman merambat. Haji, Mbak Maya, rajin sekali jam segini sudah menjemur. Sebuah suara berat namun lembut menyapa. Aku menoleh. Di balik pagar sebelah, Mas Gani sedang menyiram tanaman hiasnya. Dia hanya mengenakan kaos oblong putih polos dan celana pendek, tapi auranya berbeda. Dia selalu punya cara untuk tersenyum yang membuat orang di sekitarnya merasa ada. Mas Gani, iya nih, mumpung matahari lagi bagus, jawabku sambil sedikit merapikan daster yang kukenakan. Aku mendadak merasa salah tingkah. Mas Danang sudah berangkat? Tadi saya lihat mobilnya keluar. Terburu-buru tanyanya lagi. Dia meletakkan alat penyiramnya dan melangkah mendekat ke arah pagar, membuat jarak kami kini hanya terpisah 1 meter. Sudah Mas, biasa, banyak urusan di kantor, kataku berusaha menutupi nada pahit di suaraku. Mas Gani diam sejenak. Dia menatap mataku dengan cara yang tidak pernah dilakukan Mas Danang belakangan ini. Tatapan yang bukan sekadar melihat, tapi seperti membaca sesuatu yang tersembunyi. Mbak Maya, dia menggantung kalimatnya. Jangan terlalu lelah. Kalau butuh bantuan apapun, bilang ya. Saya di sebelah kalau Mbak perlu teman bicara. Kalimat itu sederhana, sangat sederhana. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang hangat menjalar di dadaku. Di rumah yang penuh fasilitas ini, aku merasa kedinginan. Namun di depan pria yang statusnya adalah suami orang lain ini, aku justru menemukan sedikit kehangatan yang sudah lama hilang. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Saat dia berbalik kembali ke rumahnya, aku tanpa sadar memperhatikan punggungnya. Pikiranku mulai nakal bertanya-tanya, kenapa perhatian sekecil itu justru datang dari pintu sebelah, bukan dari pintu rumahku sendiri? Hari-hari setelah sapaan di pagar itu terasa sedikit berbeda. Entah kenapa, aku jadi lebih sering memperhatikan jam, bukan untuk menunggu Mas Danang pulang. Karena aku tahu, dia akan pulang larut dengan wajah lelah yang enggan diganggu. Tapi aku menunggu momen-momen kecil di teras belakang. Sore itu, langit kampung mendung menggantung. Aku sedang mencuci piring di dapur, saat tiba-tiba terdengar suara gemericik air yang aneh dari arah kamar mandi belakang. Benar saja, pipa di bawah bak cuci piringku pecah. Air meluap kemana-mana, membasahi lantai dan dasterku. Aku panik, mencoba menelepon Mas Danang, tapi hanya suara operator yang menjawab. Berkali-kali kuhubungi, hasilnya nihil. Pesan singkatku pun hanya berakhir dengan tanda centang 1. Aduh, bagaimana ini? Gumamku panik sambil mencoba menyumbat pipa dengan kain lap. Mbiok Maya, semuanya baik-baik saja? Suara itu muncul lagi. Mas Gani rupanya sedang berada di halaman belakangnya. Mungkin dia mendengar suara gaduh atau keluhanku. Aku menjengulkan kepala dari pintu belakang dengan wajah yang sudah berkeringat dan daster yang basah di bagian bawah. Ini Mas, pipa bawah wastafel,
pecah. Airnya banjir kemana-mana. Tanpa babibu, Mas Gani menyahut. Tunggu sebentar. Saya ambil kunci Inggris. Tak lama kemudian, dia sudah berdiri di depan pintu belakangku. Aku sempat ragu. Tidak enak hati karena suamiku tidak ada di rumah. Tapi melihat air yang makin menggenang, aku pun membiarkannya masuk. Mas Gani langsung berjongkok di bawah wastafel. Dia bekerja dengan cekatan. Otot lengannya terlihat kencang saat memutar pipa yang macet. Aku berdiri di dekatnya, memegangi lampu senter karena area bawah meja itu cukup gelap. Ini cuma longgar dan ada yang retak sedikit, Mbak. Besok harus diganti pipanya. Tapi sementara saya tambal dulu ya, katanya sambil mendongak. Posisi kami sangat dekat. Aku bisa mencium aroma sabun mandi dan sedikit bau keringat yang maskulin dari tubuhnya. Aroma yang sangat berbeda dengan wangi parfum mahal Mas Danang yang selalu terasa asing. Untuk sesaat, mata kami bertemu. Aku melihat ketulusan di sana. Bukan sekadar basi-basi tetangga. Terima kasih banyak ya, Mas. Aku tidak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Mas Danang susah dihubungi, ucapku pelan. Ada nada sedih yang tak sengaja terselip di sana. Mas Gani berdiri, membersihkan tangannya dengan kain yang kusodorkan. Dia menatapku cukup lama, lalu berkata dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti bisikan. Seharusnya pria yang tinggal di sini tidak membiarkan istrinya bingung sendirian seperti ini. Maya. Dia memanggil namaku tanpa embel-embel embak. Jantungku berdebu hebat. Kalimatnya terasa seperti pelukan hangat di tengah badai. Dia seolah mengerti bahwa yang bocor di rumah ini bukan hanya pipa wastafel, tapi juga hatiku yang mulai retak karena kesepian. Saya pamit dulu. Kalau nanti malam airnya rembes lagi, panggil saja, saya pasti dengar, ucapnya sambil tersenyum tipis sebelum melangkah keluar. Malam itu, saat aku berbaring di area pribadiku sendirian, menatap langit-langit, aku merasa bersalah. Aku merasa nyaman dengan perhatian pria yang baru saja memanggil namaku dengan begitu lembut. Salahkah jika aku merasa lebih terlindungi oleh suami tetanggaku daripada suamiku sendiri? Sejak kejadian pipa bocor itu, suasana di rumah terasa makin hambar. Mas Danang pulang lewat tengah malam dan berangkat bahkan sebelum matahari benar-benar bangun. Kami seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Dia tidak bertanya siapa yang memperbaiki pipa, dan aku pun tidak berniat bercerita. Pagi ini, saat aku sedang menyapu teras depan, aku melihat Maranti, istri Mas Gani, keluar rumah dengan koper kecil. Dia terlihat cantik dan rapi. Mau pergi, Mbak? Tanyaku, mencoba ramah. Iya, Maya. Ada tugas kantor keluar kota sampai lusa. Gani sendirian deh di rumah. Tolong titip diawasi ya kalau dia lupa makan, jawabnya sambil tertawa renyah sebelum masuk ke dalam taksi. Aku tersenyum kaku, ada rasa sesak yang tiba-tiba muncul. Mbie Ranti begitu percaya padaku. Sementara aku menyimpan getaran aneh setiap kali melihat suaminya. Sore harinya, saat aku sedang menyiram tanaman di belakang, aku melihat Mas Gani sedang duduk di kursi rotan terasnya. Dia tidak sedang menyiram bunga. Dia hanya duduk diam sambil menyesap kopi, menatap kosong ke arah kebun. Sepi ya, Mas? Kalau Mbak Ranti nggak ada. Aku mencoba memecah kesunyian. Dia menoleh, lalu tersenyum tipis. Senyum yang terlihat lelah. Sepi itu bukan soal ada orang atau tidak di rumah, Maya, tapi soal apakah hati kita punya teman bicara atau tidak. Awkward, kalimatnya menghujam tepat ke ulu hati. Aku meletakkan selang air dan mendekat ke pagar. Mas Gani lagi ada masalah. Dia berdiri, berjalan mendekat ke pagar yang membatasi kami. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berisi martabak manis dari meja, lalu menyodorkannya padaku melewati pagar. Tadi beli kebanyakan. Buat kamu saja, katanya. Saat aku menerima bungkusan itu, ujung jari kami bersentuhan. Hanya sedetik, tapi rasanya seperti ada aliran listrik yang membuatku gemetar. Aku segera menarik tanganku. Terima kasih, Mas. Repot-repot sekali, Maya, panggilnya lembut. Malam ini, kalau kamu tidak bisa tidur atau cuman ingin cerita soal apa saja,
Aku akan ada di teras belakang sampai jam 11. Aku tahu rasanya bicara pada tembok. Dan aku tidak ingin kamu merasakannya sendirian malam ini. Aku terdiam, mematung di tempat. Dia seolah tahu bahwa Mas Danang lagi-lagi memberitahuku lewat pesan singkat kalau dia akan lembur sampai pagi. Mas Gani tidak menawarkan janji manis. Dia hanya menawarkan kehadirannya. Malam itu, bungkusan martabak di atas meja makan tetap utuh. Aku duduk di ruang tengah, menatap pintu belakang yang tertutup rapat. Hatiku berperang hebat. Logikaku bilang, jangan buka pintu itu. Tapi rasa sepiku berteriak bahwa di balik tembok sana ada seseorang yang siap mendengarkan setiap keluh kesahku tanpa menghakimi. Tanganku mulai menyentuh gagang pintu belakang. Cuma bicara sebentar. Tidak apa-apa kan? Pikirku ragu. Akhirnya, rasa sepi menang telak. Aku memutar kunci pintu belakang dengan sangat pelan, seolah takut suaranya akan membangunkan seluruh warga kampung. Begitu pintu terbuka, udara malam yang dingin menyergap, tapi pemandangan di depanku terasa jauh lebih hangat. Mas Gani benar-benar ada di sana. Dia duduk di kursi rotannya dengan lampu teras yang temaram. Saat dia melihatku keluar, dia tidak tampak terkejut. Dia justru menarik sebuah kursi kayu ke dekat pagar tembok yang memisahkan kami. Aku pikir kamu sudah tidur, ucapnya lembut. Aku melangkah mendekat ke pagar, melipat tangan di atas tembok semen yang kasar. Susah tidur, Mas. Kepalaku berisik. Mas Gani terkekeh kecil, suara yang sangat renyah di telinga. Berisik. Soal apa? Mas Danang? Belum pulang? Aku menggeleng lemah. Mas Danang punya dunianya sendiri. Kadang aku merasa kehadiranku di rumah ini cuma seperti pajangan. Ada, tapi tidak dianggap penting. Aku tidak tahu kenapa aku bisa sejujur itu padanya. Mungkin karena gelap malam menyembunyikan wajahku yang mulai memerah. Atau mungkin karena tatapan Mas Gani yang begitu teduh membuat semua pertahananku runtuh. Mas Gani menghela napas panjang. Dia mendekat, meletakkan tangannya di atas tembok, hanya beberapa sentimeter dari tanganku. Kamu itu wanita hebat, Maya. Kamu mengurus semuanya sendiri. Tetap tersenyum di depan tetangga. Tapi matamu tidak bisa bohong. Ada luka yang kamu simpan rapat-rapat. Mendengar itu, air mataku nyaris jatuh. Kenapa orang asing justru lebih memahamiku daripada suamiku yang sudah hidup bersamaku selama 5 tahun? Kadang, aku cuma ingin ditanya, hari ini capek ya? Itu saja sudah cukup, Mas. Bisikku parau. Kalau aku di posisinya, Mas Gani menjeda kalimatnya. Suaranya memberat. Aku tidak akan membiarkanmu bertanya-tanya soal hargamu sendiri. Aku akan pastikan setiap hari kamu tahu kalau kamu adalah alasan aku ingin cepat-cepat pulang. Jantungku berdegup kencang. Kalimat itu bukan sekadar basa-basi. Ada penekanan yang dalam di setiap katanya. Tanpa sadar, Mas Gani menggerakkan jarinya, menyentuh punggung tanganku yang berada di atas tembok. Sentuhan yang sangat halus, hanya ujung jari, tapi rasanya menjalar ke seluruh tubuh. Aku tidak menarik tanganku. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa diinginkan. Aku merasa menjadi seorang wanita kembali, bukan sekader penunggu rumah. Mas, ini salah. Besik meski aku tidak bergerak menjauh. Aku tahu, ini salah, Maya. Tapi rasa nyaman ini tidak bisa aku lawan sendiri. Jawabnya pelan, sambil menatapku dalam-dalam. Tiba-tiba, lampu depan rumahku menyala. Suara mobil Mas Danang terdengar masuk ke halaman. Aku tersentak kaget, segera menarik tanganku dan berbalik masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menutup pintu dengan napas memburu. Di ruang tengah, aku bertemu Mas Danang yang baru masuk dengan wajah kusut. Dia melemparkan tasnya ke sofa dan berjalan melewatinya begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Belum tidur? Tanyanya dingin, sambil terus berjalan menuju area pribadinya. Belum, jawabku singkat. Aku berdiri di sana, menatap punggung suamiku yang menjauh, lalu beralih menatap pintu belakang yang baru saja kututup. Kontras itu terasa begitu nyata. Di dalam rumah ini ada suamiku, tapi di balik pagar tadi, ada pria lain yang baru saja menghidupkan kembali hatiku yang sempat mati. Pagi harinya,
Suasana di meja makan terasa lebih menyesakkan dari biasanya. Mas Danang sibuk mengunyah roti sambil membalas email di tabletnya. Aku duduk di depannya, mengaduk teh yang sudah mendingin, mencoba mencari celah untuk memulai percakapan. Mas, akhir pekan ini bisa kita jalan sebentar? Ke taman? Atau sekadar makan di luar? Tanyaku hati-hati. Mas Danang bahkan tidak mendongak. Jadwalku penuh Mei. Ada audit dari pusat. Jangan macam-macam dulu. Aku lagi pusing. Kalimat jangan macam-macam itu terasa seperti tamparan. Padahal aku hanya ingin kualitas waktu bersamanya. Aku terdiam, menelan bulat-bulat kekecewaanku. Begitu dia berangkat, aku merasa rumah ini seperti penjara yang sangat luas. Saat aku sedang membuang sampah ke depan, aku berpapasan dengan Mas Gani yang sedang memanaskan mesin motornya. Dia memakai jaket denim, terlihat segar dan sangat berbeda dengan Mas Danang yang selalu kaku dengan kemeja kantornya. Dia mematikan mesin motor begitu melihatku. Pagi Maya, wajahmu mendung lagi. Padahal mataharinya cerah sekali hari ini. Aku memaksakan senyum. Hanya kurang tidur saja Mas. Atau kurang bahagia? Sindirnya halus, namun tepat sasaran. Dia turun dari motor dan melangkah mendekat ke arah pagar depan. MBA Ranti, pulang besok sore. Hari ini aku mau ke kota. Ada perlu di toko buku. Kamu mau ikut? Sekadar cari udara segar. Jantungku berdegup. Ajakan itu sangat berbahaya untuk ukuran tetangga di kampung yang matanya ada di mana-mana. Enggak bisa Mas. Nanti kalau ada warga yang lihat, bisa jadi fitnah. Jawabku ragu. Meski sebenarnya separuh hatiku berteriak, iya, aku akan tunggu di minimarket ujung jalan 10 menit dari sekarang. Kalau kamu datang, aku senang. Kalau tidak, aku tidak akan memaksa. Ucapnya tenang. Lalu kembali menyalakan motornya dan pergi. 10 menit itu terasa seperti 1 jam bagiku. Aku mondar-mandir di ruang tamu. Logikaku bilang diam di rumah Maya, tapi rasa jenuh dan rasa haus akan dihargai membuat kakiku melangkah ke kamar. Aku mengganti dasternya dengan gamis kasual yang pas di badan. Memula sedikit lipstik agar wajahku tidak terlihat pucat. Aku berjalan kaki menuju minimarket itu. Dan benar saja, Mas Gani sudah di sana, menungguku di atas motornya sambil memainkan ponsel. Saat dia melihatku datang, matanya berbinar. Ada binar kekaguman yang sudah bertahun-tahun tidak kulihat dari mata suamiku sendiri. Kamu datang, bisiknya saat aku sudah berdiri di sampingnya. Cuma sebentar ya Mas, aku takut. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu. Potongnya meyakinkan. Aku naik ke boncengan motornya. Sepanjang jalan, udara yang menerpa wajahku terasa begitu membebaskan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa hidup tanpa sadar. Karena takut jatuh saat dia sedikit mempercepat laju motornya, aku menyentuh pinggangnya. Dia tidak menghindar. Justru dia menepuk pelan tanganku yang menempel di sana, di tengah keramaian kota. Di antara orang-orang yang tidak mengenal kami, aku merasa nyaman berada di dekatnya. Namun, di balik rasa nyaman itu, ada bisikan kecil di kepalaku Maya. Ini adalah awal dari sesuatu yang mungkin tidak akan bisa kamu hentikan. Kami berhenti di sebuah kafe kecil di pinggiran kota yang sepi. Mas Gani memilih meja di pojok, tempat yang cukup tersembunyi dari pandangan orang lalu lalang. Aku merasa seperti remaja yang sedang melakukan kenakalan pertama kali. Jantungku tak berhenti berpacu antara takut dan senang yang bercampur aduk. Minum dulu. Mei, kamu kelihatan tegang sekali, ujar Mas Gani sambil menyodorkan segelas es coklat ke arahku. Aku menyesap minumanku perlahan. Aku merasa jahat Mas. Mas Danang sedang bekerja dan aku malah di sini bersama suaminya Beranti. Mas Gani terdiam. Dia menatap gelas kopinya sebentar, lalu beralih menatapku dengan sorot mata yang dalam. Maya, aku tidak bermaksud membuatmu merasa menjadi orang jahat. Tapi jujur, melihatmu terus-terusan menahan sedih di rumah itu, hatiku rasanya ikut sakit. Dia mengulurkan tangannya di atas meja, seolah ingin meraih tanganku, namun dia menahannya di tengah jalan. Mungkin kamu pikir aku pria yang tidak tahu diri,
Tapi di rumahku sendiri pun aku merasa asing. Ranti terlalu sibuk dengan dunianya, dengan ambisinya. Aku hanya ingin seseorang yang bisa diajak bicara soal hal-hal sederhana. Dan saat aku melihatmu di balik pagar itu, aku merasa menemukan bagian dari diriku yang hilang. Mendengar pengakuannya, hatiku seperti lumer. Ternyata kami berdua adalah dua jiwa yang sama-sama tersesat di rumah masing-masing. "Kenapa harus aku, Mas?" tanyaku dengan suara bergetar. "Karena cuma kamu yang bisa membuatku ingin menjadi pria yang lebih baik hanya dengan sebuah senyuman di pagi hari," jawabnya lembut. Saat itu, suasana menjadi sangat emosional. Aku merasa duniaku yang selama ini abu-abu tiba-tiba berwarna kembali. Kami menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengobrol. Hal-hal yang biasanya aku pendam sendiri, aku tumpahkan semua padanya. Mas Gani adalah pendengar yang luar biasa. Dia tidak memotong ceritaku. Dia tidak menghakimi, dia hanya ada di sana untukku. Namun, waktu berputar terlalu cepat. Matahari mulai condong ke barat. "Kita harus pulang, Mei, sebelum Mas Danang atau warga curiga," katanya dengan nada berat, seolah dia pun berat untuk mengakhiri momen ini. Saat perjalanan pulang, aku merasa jarak di atas motor itu terasa lebih sempit dari sebelumnya. Aku tidak lagi ragu untuk memegang jaketnya lebih erat. Di bawah langit senja yang mulai memerah, aku menyadari satu hal yang menakutkan. Aku sudah tidak lagi menganggapnya sekadar tetangga. Kami berhenti di tempat semula, dekat minimarket. Aku turun dengan perasaan yang campur aduk. "Maya," panggilnya saat aku hendak melangkah pergi. Aku menoleh. Mas Gani masih di atas motornya, menatapku dengan tatapan yang sangat intens. "Terima kasih untuk hari ini." Aku merasa kembali bernapas. Aku hanya mengangguk pelan, tidak berani menjawab karena tenggorokanku terasa tercekat. Aku berjalan pulang dengan langkah terburu-buru. Sesampainya di depan rumah, aku melihat MBA Ranti ternyata sudah pulang lebih awal. Dia sedang menyapu halaman depan sambil tersenyum ke arahku. "Baru dari mana, Maya? Kok wajahnya segar sekali?" tanyanya ramah. Duniaku serasa berhenti berputar. Keringat dingin mulai bercucuran di punggungku. Aku baru saja menyadari bahwa aku sedang bermain api di tengah ladang kering yang siap meledak kapan saja. Jantungku rasanya mau melompat keluar dari dada saat melihat Mbak Ranti berdiri di sana. Aku meremas kantong belanjaan kosong yang sengaja ku bawa sebagai alasan. Ini MBA. Tadi habis dari minimarket depan, cari keperluan dapur yang habis," jawabku berusaha setenang mungkin. Meski aku yakin suaraku sedikit bergetar, Meranti tersenyum manis, tipe senyum tulus yang membuat rasa bersalahku makin mencekik. "Oh, kirain kemana? Tadi aku pulang lebih cepat. Kerjaannya selesai di luar dugaan." Gani belum pulang ya?" Tepat saat itu, suara motor Mas Gani terdengar mendekat. Aku menahan napas. Mas Gani masuk ke halaman rumahnya dengan ekspresi tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia adalah aktor yang jauh lebih hebat dariku. "Loh, sayang, sudah pulang?" tanya Mas Gani pada istrinya sambil turun dari motor. Dia sempat melirikku sekilas hanya sedetik, tapi tatapan itu mengandung pesan yang hanya kami berdua yang tahu. "Iya nih, Maya juga baru balik dari depan," sahut Mbak Ranti. Aku segera pamit masuk ke rumah sebelum kakiku lemas. Di dalam rumah yang sepi, aku menyandarkan punggung ke pintu. Napas duniaku terasa sesak. Aku baru saja berbohong pada wanita sebaik Mbak Ranti, dan aku baru saja menikmati waktu dengan suaminya. Malamnya, Mas Danang pulang. Kali ini, dia tidak langsung masuk ke area privasinya. Dia duduk di sofa, menatapku yang sedang merapikan buku-buku di rak. "Mei, kok akhir-akhir ini kamu kelihatan beda? Lebih sering dandan kalau mau keluar rumah?" tanyanya tiba-tiba. Aku tertegun. Jadi selama ini dia memperhatikan. "Biasa saja, Mas. Masa aku harus kucel terus di rumah?" Mas Danang tidak menjawab lagi. Dia kembali sibuk dengan ponselnya. Tapi aku tahu ada sesuatu yang mulai dia curigai. Ketegangan di rumah ini meningkat. Tapi bukan karena cinta, melainkan karena rasa tidak percaya. Puncaknya terjadi ketika tengah malam, aku terbangun
karena haus. Saat aku melewati area belakang, aku melihat ada cahaya lampu dari arah rumah sebelah. Aku mengintip lewat celah gorden. Mas Gani berdiri di teras belakangnya, menatap lurus ke arah jendela rumahku. Dia tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan segelas kopi yang mengepul. Saat dia melihat gordenku bergerak sedikit, dia mengangkat gelasnya perlahan, seolah sedang bersulang denganku dalam kesunyian. Tanpa kata-kata, tanpa sentuhan, hatiku bergetar hebat. Di satu sisi, ada suamiku yang tidur di ruang sebelah dengan segala ketidakpeduliannya. Dan di sisi lain, ada pria ini suami tetanggaku yang terjaga hanya untuk menatap bayanganku. Aku tahu ini adalah titik di mana aku tidak bisa lagi mundur. Aku sudah terlanjur jatuh ke dalam rasa nyaman yang seharusnya tidak pernah ada. Dan di kampung yang sekecil ini, rahasia adalah bom waktu yang hanya tinggal menunggu detik untuk meledak. Pepatah bilang, tembok bisa bicara. Di kampung ini, tembok bukan cuma bicara, tapi bisa berbisik sampai ke ujung gang. Aku mulai merasakan hawa dingin yang bukan berasal dari AC, melainkan dari tatapan para tetangga saat aku pergi ke tukang sayur pagi itu. Mbak Maya, kemarin jalan-jalan ke kota ya? Naik motor? Siapa itu? Kelihatannya asyik banget, celetuk Bu RT sambil memilih cabai. Duniaku rasanya berhenti berputar. Aku memaksakan senyum yang pasti terlihat sangat aneh. Oh, itu sepupu saya, Bu. Kebetulan lewat, jadi saya mumpung minta antar ke toko buku. Bu RT hanya mangget-mangget dengan senyum penuh arti yang membuat bulu kudukku merinding. Aku segera membayar belanjaan dan hampir berlari pulang. Aku sadar, aku dan Mas Gani sudah melakukan kesalahan fatal. Menganggap kota besar cukup luas untuk menyembunyikan kami. Sesampainya di rumah, aku melihat Mas Danang sedang berdiri di depan pagar, berbicara dengan Mas Gani. Jantungku hampir copot. Apakah mereka sedang meributkan aku? Aku mendekat dengan tangan gemetar. Ternyata mereka hanya membicarakan soal iuran keamanan kampung. Namun, saat Mas Danang melihatku, sorot matanya tajam sekali. Mei, nanti malam kita bicara. Ada yang mau aku tanya, kata Mas Danang dingin. Lalu masuk ke rumah tanpa menunggu jawabanku. Mas Gani masih di sana. Dia menatapku dengan wajah khawatir. Begitu Mas Danang hilang di balik pintu, dia mendekat ke pagar. Maya, jangan takut. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Bisiknya cepat. Mas, kita harus berhenti. Orang-orang mulai bicara. Aku takut. Suaraku hampir hilang. Tapi hati ini tidak bisa disuruh berhenti begitu saja. Jawabnya dengan nada yang sangat dalam, membuat pertahananku goyah lagi. Malam itu, sesuai ucapannya, Mas Danang menungguku di ruang tengah. Dia meletakkan sebuah foto di atas meja. Foto itu buram, diambil dari jauh, menunjukkan aku yang sedang turun dari motor Mas Gani di dekat minimarket kemarin. Siapa ini? Mei, jangan bilang ini sepupumu seperti yang kamu bilang ke Bu RT tadi pagi. Suaranya rendah, tapi penuh penekanan. Aku terdiam 1000 bahasa. Ledaku kele. Aku kerja banting tulang buat rumah ini, buat kamu. Dan kamu malah begini di belakangku dengan tetangga sendiri. Mas Danang berdiri, rahangnya mengeras. Mas, dengar dulu. Cukup, Maya. Aku mungkin bukan suami yang sempurna, tapi aku tidak pernah mengkhianati pernikahan kita. Aku sanggaut kecewa. Dia tidak berteriak, tapi kata-katanya lebih sakit daripada bentakan. Mas Danang berjalan masuk ke area pribadinya dan mengunci pintu dari dalam. Aku terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak kusimpan namanya. Tapi aku tahu itu dia. Aku dengar semuanya dari sini. Kalau kamu merasa sudah tidak sanggup lagi di rumah itu, pintu belakangku selalu terbuka untukmu. Aku tidak akan membiarkanmu menangis sendirian malam ini. Aku menatap pintu belakang yang terkunci. Di satu sisi, ada pernikahan yang sedang hancur. Di sisi lain, ada kenyamanan yang ditawarkan oleh orang yang salah. Aku berada di puncak badai, dan aku tidak tahu harus melangkah kemana. Malam itu terasa sangat panjang. Aku tidak menyentuh pintu belakang.
Tapi aku juga tidak bisa masuk ke dalam area pribadi Mas Danang yang terkunci rapat. Aku hanya duduk di sofa, memeluk lutut, sementara air mataku sudah mengering, meninggalkan rasa perih. Pesan dari Mas Gani masih menyala di layar ponselku. Godaan untuk lari ke sana, ke arah pria yang menjanjikan perlindungan, sangatlah kuat. Namun, setiap kali aku menatap foto kami di dinding ruang tamu foto pernikahan kami, 5 tahun lalu, ada rasa sesak yang berbeda. Pagi harinya, suasana kampung terasa mencekam bagi perasaanku. Aku memutuskan untuk menemui Mas Gani, tapi bukan untuk melarikan diri bersamanya. Aku menunggunya di teras belakang saat Embaranti sedang pergi ke pasar. Begitu Mas Gani muncul dengan wajah cemas, aku langsung menggeleng pelan. "Mas, kita harus benar-benar selesai," ucapku tanpa basa-basi. Suaraku parau, tapi tegas. Mas Gani tampak terkejut. Dia melangkah mendekat ke pagar. "Kenapa, Maya? Danang menyakitimu?" Aku bisa bicara dengannya. "Aku akan tanggung jawab." "Bukan itu," potongku. "Tanggung jawab macam apa yang bisa kita berikan pada Maranti atau pada warga kampung ini?" "Mas, kenyamanan yang kita bangun ini, fondasinya adalah kehancuran hidup orang lain. Aku gak mau membangun kebahagiaanku di atas air mata perempuan lain." Mas Gani tajam. Matanya yang biasanya teduh kini terlihat sangat terluka. "Tapi aku mencintaimu, Maya. Aku menemukan hidupku lagi saat bersamamu." "Itu bukan hidup, Mas. Itu pelarian," kataku pedas. Meski hatiku sendiri hancur mengatakannya. Kita berdua hanya sedang haus perhatian, dan kita kebetulan menemukan sumurnya di tempat yang salah. Jika Mas benar-benar peduli padaku, tolong biarkan aku memperbaiki apa yang masih bisa kuselamatkan. Aku berbalik tanpa menunggu jawabannya. Aku masuk ke rumah dan langsung menemui Mas Danang yang sedang bersiap berangkat kantor dengan wajah sedingin es. "Mas, aku ingin bicara, bukan untuk membela diri, tapi untuk jujur," kataku menghalangi langkahnya. Mas Danang menatapku datar. "Apalagi, Maya, aku memang merasa nyaman dengan perhatian orang lain. Dan itu salahku. Aku egois. Tapi pernahkah Mas bertanya, kenapa aku sampai selemah itu?" Aku menarik napas dalam. "Rumah ini dingin, Mas. Kamu ada, tapi jiwamu tidak pernah menyentuhku. Aku merasa sendirian di sini selama bertahun-tahun." Mas Danang tertekun. Untuk pertama kalinya, dia meletakkan tas kantornya kembali ke meja. Dia tidak marah. Dia justru duduk dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku pikir, dengan mencukupi semuanya secara materi, aku sudah jadi suami yang baik, bisiknya pelan. Melihat bahunya yang bergetar, aku sadar bahwa selama ini kami berdua sama-sama salah arah. Kami berada di satu kapal, tapi mendayung ke arah yang berbeda. Episode kesalahpahamanku dengan Mas Gani ternyata adalah alarm keras yang membangunkan kami dari tidur panjang yang hambar. Pagi itu menjadi momen paling jujur dalam 5 tahun pernikahan kami. Mas Danang masih duduk di sofa, bahunya yang biasanya tegap kini tampak lunglai. Dia menatap lantai, lalu perlahan menatapku dengan mata yang kemerahan. "Aku minta maaf, Mei." Suaranya serak. "Aku terlalu fokus membangun istana ini sampai aku lupa kalau di dalamnya ada manusia yang butuh dipeluk. Aku pikir kalau aku sukses, kamu bakal bangga dan bahagia. Ternyata aku salah." Aku duduk di sampingnya, tapi tetap menjaga jarak. "Aku gak butuh istana, Mas. Aku cuma butuh suami." Aku merasa lebih dihargai oleh orang luar hanya karena dia bertanya apakah aku sudah makan atau belum. Itu memalukan, tapi itu kenyataannya. Mas Danang menghela napas panjang. Dia lalu mengambil ponselnya, membukanya, dan menyodorkannya padaku. Ada sesuatu yang juga belum pernah aku ceritakan. Aku melihat layar ponselnya. Ada sebuah percakapan dengan dokter spesialis. Ternyata, selama setahun terakhir, Mas Danang sedang berjuang dengan tekanan mental yang hebat di kantornya. Dia sering mendapat ancaman pemecatan jika target tidak tercapai, dan dia memilih memendam semua beban itu sendirian karena tidak ingin aku khawatir. Aku jadi dingin karena aku gak tahu cara membagi beban ini. "Mei,
Aku takut kalau aku kelihatan lemah di depanmu. Kamu gak akan menghormatiku lagi sebagai suami, bisiknya. Aku terdiam. Ternyata kami berdua sama-sama sedang bersembunyi. Aku bersembunyi di balik rasa nyaman yang diberikan Mas Gani, dan Mas Danang bersembunyi di balik kesibukan dan sikap dinginnya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu depan. Aku membukanya dan mendapati MBA Ranti berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Maya, boleh aku bicara sebentar?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengajak Mbak Ranti duduk di teras depan. Mas Danang masuk ke dalam untuk memberi kami ruang. Mbak Ranti memegang tanganku dengan erat. Tangannya terasa sangat dingin. "Koni," dia baru saja mengaku semuanya padaku, ucap Mbak Ranti, dan air matanya pun tumpah. Dia bilang dia punya perasaan padamu. Dia bilang dia merasa gagal jadi suami karena tidak bisa memberikan kehangatan yang kamu cari. Hatiku seperti dipukul godam. Aku merasa menjadi wanita paling jahat di dunia. MBA, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Gani minta cerai. "Maya," potong Mbak Ranti dengan suara tercekat. Tapi dia bilang, "Ini bukan salahmu sepenuhnya. Dia yang memulai semuanya. Karena dia juga merasa kesepian bersamaku yang terlalu gila kerja." Aku terpaku. Drama di balik pagar ini ternyata dampaknya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Kebenaran-kebenaran pahit mulai bermunculan ke permukaan. Ternyata bukan hanya rumah tanggaku yang retak, tapi rumah tangga tetanggaku pun sedang berada di ambang kehancuran. Dan aku adalah bagian dari retakan itu. Aku menyadari satu hal, kenyamanan yang sempat aku rasakan bersama Mas Gani hanyalah pelangi sesaat yang muncul di tengah badai. Tapi sekarang badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Siang itu, kampung terasa begitu sunyi. Namun di telingaku suara tangis Maranti masih terngiang jelas. Aku berdiri di ambang pintu, menatap pagar tembok yang selama ini menjadi saksi bisu percakapan rahasiaku dengan Mas Gani. Tembok itu sekarang terasa seperti monumen kegagalanku. Mas Danang keluar dari dalam rumah. Dia sudah mengganti kemejanya dengan kaos santai. Dia melihatku yang termenung, lalu berdiri di sampingku. "Gani minta cerai?" tanya Mas Danang pelan. Dia rupanya mendengar percakapanku dengan MBA Ranti tadi. Aku mengangguk lemah. "Aku gak pernah bermaksud menghancurkan keluarga orang, Mas. Aku cuma merasa nyaman. Tapi kenapa harganya harus mahal ini?" Mas Danang menghela napas. Dia menatap rumah sebelah. "Terkadang kenyamanan adalah ujian yang paling berat, Mei. Kita merasa itu obat, padahal itu cuma bius sementara. Saat biusnya habis, sakitnya malah berkali-kali lipat." Sore harinya, aku melihat Mas Gani keluar dari rumahnya, membawa satu koper besar. Dia berjalan menuju mobilnya. Langkahnya gontai. Tidak ada lagi binar di matanya, seperti saat kami di kafe tempo hari. Sebelum masuk ke mobil, dia menoleh ke arah rumahku. Mata kami bertemu untuk terakhir kalinya. Tidak ada senyum, tidak ada kode rahasia. Yang ada hanyalah tatapan penuh penyesalan dan perpisahan. Dia seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia mengurungkannya. Dia menyadari bahwa kehadirannya hanya akan memperparah keadaan. Begitu mobilnya menjauh, aku merasa ada beban yang terangkat dari pundakku, tapi sekaligus ada lubang besar di hatiku. "Mas," panggilku pada Mas Danang yang sejak tadi memperhatikanku dari balik jendela. "Aku harus pergi sebentar." "Kemana?" "Ke rumah ibu. Aku butuh waktu sendiri untuk berpikir. Aku ingin menjernihkan kepalaku tanpa ada pengaruh dari siapapun. Bukan karena aku ingin meninggalkanmu, tapi karena aku ingin menemukan diriku yang dulu sebelum aku berani kembali menjadi istrimu." Mas Danang terdiam cukup lama. Dia mendekat. Lalu untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, dia memegang kedua pundakku dengan lembut. "Pajla, aku juga butuh waktu untuk belajar cara mencintaimu lagi dengan benar. Tapi berjanjilah, pintu rumah ini tidak akan pernah kukunci untukmu." Aku mengemasi beberapa helai pakaian. Saat aku melangkah keluar rumah dengan tas kecil, aku berpapasan dengan MBA Ranti yang sedang duduk di terasnya, menatap kosong ke jalan. Aku menghampirinya, berlutut di depannya,
dan menggenggam tangannya. NBA. Aku pergi. Aku tidak akan pernah muncul lagi di antara kalian. Maafkan, aku sudah menjadi badai dalam rumah tanggamu. NBA Ranti menatapku dengan mata sembabnya. Dia tidak membalas genggamanku, tapi dia juga tidak menepisnya. Pergilah Maya. Kita semua butuh waktu untuk sembuh. Aku berjalan menuju ujung gang tanpa menoleh lagi. Di balik punggungku ada 2 rumah yang sedang terluka, dan di depanku ada jalan panjang yang harus kutempuh untuk menebus semua kesalahan ini. 3 bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan kampung itu. Di rumah ibu, aku tidak hanya berdiam diri. Aku belajar bernapas kembali tanpa beang-beang Mas Danang maupun Mas Gani. Aku kembali menekuni hobi lamaku, menjahit, yang ternyata jauh lebih menenangkan daripada menunggu seseorang yang tidak kunjung pulang sore itu. Udara terasa sejuk. Aku sedang duduk di teras rumah ibu saat sebuah mobil yang sangat kukenal berhenti di depan pagar. Mas Danang turun dari sana. Penampilannya berbeda. Dia terlihat lebih santai, tanpa jam tangan mewah atau ponsel yang terus-menerus menempel di telinga. Boleh aku masuk? Tanyanya dengan nada yang jauh lebih lembut dari 3 bulan lalu. Kami duduk di teras, ditemani teh hangat buatan ibu. Tidak ada kecanggungan yang meledak-ledak, hanya ada ketenangan yang jujur. Aku sudah mengundurkan diri dari posisi manajer yang membuatku gila itu. Mei, ucapnya memulai percakapan. Sekarang, aku bekerja di perusahaan yang lebih kecil. Gajinya memang tidak sebesar dulu, tapi aku punya waktu untuk pulang sebelum matahari terbenam. Aku tersenyum tipis. Baguslah Mas, kamu terlihat lebih sehat. Bagaimana denganmu? Tanyanya. Aku merasa lebih utuh Mas. Aku belajar bahwa rasa nyaman itu seharusnya diciptakan sendiri, bukan dicuri dari orang lain. Jawabku tulus. Mas Danang terdiam sejenak. Lalu dia mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya. Rumah kita sudah aku renovasi sedikit. Pagar tembok di belakang sudah aku tinggikan. Bukan karena aku ingin mengurungmu, tapi karena aku ingin kita punya ruang privasi yang benar-benar hanya milik kita. Dia juga bercerita bahwa keluarga sebelah sudah pindah. MBA Ranti dan Mas Gani memutuskan untuk berpisah secara baik-baik dan memulai hidup baru di kota yang berbeda. Kabarnya itu adalah keputusan terbaik agar tidak ada lagi hati yang saling menyakiti. Maya, aku tidak datang untuk memaksamu pulang hari ini. Mas Danang menatap mataku, kali ini dengan perhatian yang utuh. Aku datang untuk memintamu berkencan denganku. Tori Evil lagi, tanpa rahasia, tanpa beban masa lalu. Aku melihat kesungguhan di matanya. Kejadian dengan Mas Gani memang meninggalkan bekas luka, tapi luka itu pula yang memaksa kami untuk saling jujur. Aku menyadari bahwa nyaman yang kucari selama ini sebenarnya ada di depan mataku. Hanya saja dulu tertutup oleh gengsi dan kesibukan. Aku mengangguk perlahan. Aku mau Mas, tapi kali ini mari kita bangun rumah tangga yang tidak hanya berisi perabotan mahal, tapi juga berisi perkikopan-perkikopan kecil sampai tua. Kami tertawa kecil bersama. Sore itu, di teras rumah ibu, aku menyadari bahwa kesalahan masa lalu tidak harus berakhir dengan kehancuran total. Terkadang, Tuhan mengizinkan kita tersesat sejenak, agar kita tahu betapa berharganya jalan pulang. Aku bukan lagi Maya yang kesepian di balik pagar. Aku adalah Maya yang baru, yang tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di rumah tetangga, melainkan di dalam hati yang mau saling memaafkan dan berjuang bersama.